Pertemuan kedua-dua pemimpin itu berkisar kepada tema keamanan dunia, namun topik berkenaan perang Israel ke atas Gaza tidak disentuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia baru-baru ini ternyata tidak hanya menjadi perhatian di dalam negeri, namun juga di negara tetangga. Tak ketinggalan, media negara tetangga ikut meliput dan memberitakan kehadiran Paus di Indonesia, termasuk pertemuan antara Paus dengan Presiden Joko Widodo yang membahas tentang perdamaian dunia. Namun dalam salah satu tajuk beritanya mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak menyentuh atau membahas isu tentang Palestina. Ini lagi perkembangan yang baru kami terima. Presiden Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan Pope Francis yang dalam lawatan 3 hari ke Indonesia di Istana Presiden pada Rabu. Pertemuan kedua-dua pemimpin itu berkisar kepada tema keamanan dunia, namun topik berkenaan perang Israel ke atas Gaza tidak disentuh secara spesifik sebagai sebahagian daripada perbincangan. Perkara itu dimaklumkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi kepada media bersempena pertemuan tertutup 4 mata terbabit. Pope Francis tiba di Istana Merdeka dengan berkerusi roda dan diberi sambutan rasmi sebelum disapa Jokowi. Ketua Gereja Katolik itu dalam rangka lawatan rasmi selama 12 hari di 4 negara termasuk Timur Leste, Papua Nugini dan berakhir di Singapura. Sebahagian daripada misi lawatan ini ialah memperkukuh kerjasama dalam mencapai keamanan dunia sesuai dengan matlamat dokumen persaudaraan manusia untuk keamanan dunia dan hidup bersama yang ditandatangani Pope dan Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmad At-Taib pada Februari 2019 di Abu Dhabi. Nah, dari berita ini menuai ragam komentar dari netizen sebelah. Topik keamanan dunia, kenapa isu Palestina tidak dibahas? Padahal Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia, tapi tak sentuh pasal Palestina. Isu Rohingya pun tak sentuh. Bob datang ke Malaysia, habis mesti huru-hara, cakap macam-macam. Tak ada payah sibuklah media Malaysia. Kalau tahu rakyat Malaysia ini banyak pentaksub agama, tak ada payah bahas tentang pemimpin agama orang, nanti ada yang kepanasan. Risau kita jiran sebelah, patutlah rakyat pun kawin campur aduk. Indonesia bukan negara Islam, mereka negara Pancasila dan cuma mayoriti Islam saja. Mahkamah Syariah pun mereka tiada. Buat apa jumpa Bapak Kristian? Bincanglah dengan Menteri Ekonomi pasal ekonomi. Malu pula saya duduk di Malaysia kalau begini. Kesesatan yang nyata pemimpin Indonesia. Ada sebab kenapa dia datang sana. Kalau kat Malaysia, aman damai tiada kes. Dia tidak akan datang di negara itu tanpa sebab. Tiada pun yang salah, kalau datang Malaysia pasti ada setengah manusia akan resis kalau Pope itu datang Malaysia. Borneo mengalu-alukan kedatangan Pope, semoga menjadi kenyataan suatu hari kelak. Berita Awani dengan kedatangan Pope ke Indonesia semacam lain headline-nya. Astro Awani ini dah jadi media konohake. Ya, terkadang menjadi sesuatu hal yang aneh jika kita bicara tentang oknum-oknum netizen tetangga yang katanya ber-IQ tinggi ini. Padahal kalau sudah membahas tentang keamanan dan perdamaian dunia, tentu sudah pasti Palestina termasuk di dalamnya. Padahal di media Indonesia ada juga berita tentang Jokowi menyentuh isu Palestina saat bertemu dengan Paus Fransiskus. Entah mungkin media sebelah tidak memperoleh informasi tersebut secara detail. Ya, jika bicara tentang Indonesia, secara konstitusi negara sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea terakhir, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Indonesia, Pak, kalau Bapak bisa damaikan Israel, Bapak berangkat ke sono. Kita di Indonesia, Pak, di Indonesia harus berdamai. Di Indonesia harus berdamai. Di Palestina, tugas kita adalah membantu Palestina. Dengan apa? Dengan dana, dengan donasi, dengan doa. Itu tugas kita. Di Indonesia, kita jaga perdamaian itu. Di Indonesia, kita sanggup menjaga itu. Dengan apa? Dengan mempersilahkan semua sesuai dengan agamanya masing-masing. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza.
kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Perang di Gaza, hati-hati. Ini juga jauh, tapi tetap dukungan kita terhadap Palestina tidak akan surut. Coba Bapak Ibu lihat Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi waktu di Dewan Keamanan PBB. Paling lantang, paling keras, dan paling menentang. The world now is at strategic crossroads. Global solidarity and collective responsibility are the only answer to address trust deficit and global inequality. This is the main essence transpired by the Bandung Conference or Asia-Africa Conference in 1955. Through the 10 principles of Bandung, we call for respect toward human rights and the UN Charter, sovereignty and territorial integrity, equality of all races and all nations, peaceful settlement of dispute, and promotion of mutual interest on cooperation. Ya, Indonesia adalah negara yang mengedepankan toleransi dan perdamaian, meskipun ada kerikil-kerikil intoleransi. Namun itu tidak menjadikan Indonesia berpecah belah, karena Indonesia negara yang tidak hanya berbeda secara agama, akan tetapi berbeda dari sisi ras, etnis, bahasa, dan budaya. Sehingga para pendiri negara sudah memikirkan sejak jauh-jauh hari sebelum mengumumkan kemerdekaan Indonesia, dan tidak menganak-emaskan salah satu suku, agama, ras, ataupun golongan. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu dalam satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Kak, gimana sih rasanya hidup di Indonesia? Apakah selain orang India ada yang membuli atau apa? Oke, saya tinggal di Indonesia ini dari lahir. So kalau misalnya mau compare ke negara lain ya karena kita nonton TV dan sekarang mungkin ya saya tinggal di sini. Tapi ini kan belum lama ya tinggal di Malaysia. Cuman mungkin kalau yang dari ini, toleransi di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita keluar dengan suku-suku lain, it's normal. Kalau kita jalan ke mall dengan suku lain itu adalah hal yang sangat normal. Gak ada yang aneh gitu, enggak. Terus makan di rumah teman itu biasa. Kita kalau makan siang, makan dong di rumah gue, mak gue masak gitu. It's normal. Dan yang pastinya mereka tahu bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan oleh orang India. Misalnya mereka masak sesuatu yang saya itu nggak bisa makan, mereka ngasih tahu kamu nggak bisa makan ini gitu. It's normal. Di institusi pendidikan juga nggak ada perbedaan. Kalau kamu belajar keras, ya hasilnya akan kelihatan bahwa kamu pintar dan dia akhirnya hasil itu akan kelihatan. Terus kalau misalnya kamu masuk satu sekolah ataupun satu universitas, tidak ada pembedaan bahwa ada kuota misalnya untuk orang ini sekian, untuk orang ini sekian, nggak ada. Jadi siapapun kalau misalnya mereka belajar keras dengan hasil yang maksimal, mereka akan masuk ke universitas negeri ataupun swasta yang mereka inginkan. Untuk pekerjaan juga mereka akan nilai kalau kamu mampu, kamu akan diberikan pekerjaan itu, bukan berdasarkan suku apa kamu. Tapi ya memang sih tetap ada ya yang namanya orang dalam. Malahan ayah saya itu adalah seorang pegawai pemerintahan. Jadi beliau dulu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Dan kakek saya juga dulunya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, pegawai pemerintahan juga. Walaupun Hari Raya Dipawali belum menjadi hari raya umum di Indonesia karena masih kaum minoritas, masih hari raya tentatif yang artinya bahwa kalau misalnya kamu bekerja di satu perusahaan itu akan memberikan kamu libur sendiri. Tetapi kita tetap merayakannya dengan hikmat dan dengan rasa kebahagiaan karena semua rakyat, semua teman-teman yang beragama lain dan bersuku lain tetap mendukung. Malahan sebenarnya dari suku-suku lain itu sangat kayak antusias dengan yang namanya adat India. Mungkin apa karena ada peninggalan sejarah India itu besar ya di Indonesia. So as Indian, as suku India, orang Indonesia bersuku India di Indonesia, saya merasa nyaman-nyaman aja dan aman, tentram karena secara
simbol juga kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.